wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Karyanto, mahasiswa FIPDI Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, akan melaksanakan video pembelajaran yang dengan tema masa dewasa Nabi Muhammad SAW. Mohon kepada kita untuk menyimak video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berbakti, anak yang soleh dan anak yang solehah. Ya, baik anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, Bapak Guru akan mengabsen dulu ya. Tetapi kelihatannya ini sudah masuk semua ya, sudah masuk semua. Oke. Sebelum kita mulai belajar, saya minta satu orang ke depan untuk berdoa dengan membaca surat Al-Fatihah. Ya, coba Nanda Zawa ke depan, pimpin teman-temannya untuk membaca doa surat Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, terima kasih kepada Nanda Zakwa yang telah memimpin. Nah, kenapa kita berdoa? Jadi setiap kita memulai suatu kegiatan, untuk itu contohnya kita mengawalinya dengan berdoa agar apa yang kita lakukan mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, baik anak-anak, hari ini ya kita belajar SKI, yakni bab berapa? Bab 6 ya. Judulnya adalah apa? Apa judulnya? Nah, masa dewasa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sebelum kita mulai belajar, adakah yang tahu lagu Rohatin itu? Ada yang bisa? Coba, Erina, sini ke depan. Ajak temannya nyanyi sama-sama. Ayo ke depan. Silakan, tepuk tangan untuk Nanda, Erina, ikuti temannya. 1, 2, 3, mulai. Al-Hatil Asyaru Tasluh Bilayalil Maulidi Wadahilul Muriyadadu Mina Ahli Ahmadi Maulidi Abdullah nama ayahnya
meskipun menjaga orang tarik membela. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Penuh suka duka. Ya, terima kasih kepada Nanda Erina yang Jepang. Itulah kisah tentang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, beliau masih 2 bulan di dalam kandungan ibunya. Beliau sudah ditinggal oleh ayah handanya. Kemudian saat berusia 6 tahun, ibundanya meninggal dunia. Ya, jadi pada saat itu Nabi Muhammad SAW dalam keadaan yatim piatu. Ya, nah yatim piatu. Nah, kemudian beliau diasuhlah oleh siapa? Pamannya. Siapa nama pamannya tadi? Abu Thalib. Nah, beliau ya begitu lahir mengalami masa kanak-kanak seperti halnya manusia biasa. Ya, kemudian masa kanak-kanak menuju ke masa dewa remaja. Ya, Nabi Muhammad SAW pada saat remaja beliau itu terkenal sangat baik, akhlaknya sangat mulia, sangat baik. Ya, berbeda dengan remaja-remaja yang lain. Beliau tidak pernah meminum minuman keras, tidak pernah berjudi. Ya, semuanya itu beliau tinggalkan. Kemudian pada saat remaja juga beliau sering mengembala kambing. Nah, itu salah satu kegiatan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW ketika remaja. Nah, kemudian setelah itu diajaklah Nabi Muhammad SAW pergi berdagang ke negeri Syam. Nah, ya, di saat berdagang beliau adalah pedagang yang jujur, pedagang yang sangat jujur. Nah, itu sebabnya ya barang dagangannya Nabi Muhammad SAW itu laris. Beliau dikenal seorang yang jujur. Cara berdagangnya, apabila ada barangnya yang rusak atau busuk, beliau tidak memberikan orang untuk membelinya, ya, karena itu sudah busuk. Nah, jadi dagangannya itu dipilah, mana yang bagus, yang layak dijual, mana yang sudah rusak. Nah, itu dipilah. Setelah itu beliau tidak memungut keuntungan yang besar, ya, cuma sedikit, ya, tetapi beliau jujur. Itulah yang menyebabkan dagangannya menjadi apa? Menjadi laris. Nah, laris manis, ya. Nah, kemudian melihat kejujurannya Nabi Muhammad SAW pada usia itu, Nabi sedang berusia 25 tahun. Nah, ada seorang saudagar kaya ya yang kepingin sekali bekerja sama dengan beliau. Siapa namanya saudagar itu? Yang menjadi istrinya siapa? Khadijah. Khadijah ini ya saudagar terkenal, saudagar kaya yang berada di kota Mekah, Syam. Ya. Nah, beliau Khadijah ini tertarik kepada Nabi Muhammad SAW karena kejujurannya, ya, sehingga sangat tertarik dan mengajaklah menikah dengan Nabi Muhammad SAW. Ya, nah, akhirnya menikahlah Nabi Muhammad SAW dengan Khadijah. Ya, dengan perbedaan usia yang sangat jauh, ya, perbedaan usia yang sangat
jauh. Nabi Muhammad SAW berumur 25 tahun. Sedangkan Khadijah berumur berapa? Berapa umurnya? Hah? Berapa? 40 tahun. Yang perbedaannya sangat jauh. 40 tahun. Yang dengan mas kawin. Apa mas kawinnya? Ada yang tahu? 20 ekor unta. Nah, apa mas kawinnya tadi? Nah, ya saya tanya sekarang. Pada saat usia berapakah Nabi Muhammad SAW menikah? 25 tahun. Ya. Apa pekerjaannya Nabi Muhammad SAW masa remaja? Dagang ke desa. Ya. Kemudian, nah sekarang ini saya tanya lagi, Erina, apa yang menjadi mas kawinnya Nabi Muhammad SAW dengan Khadijah? 20 ekor unta. Yang tangan untuk Eri. Nah, kemudian dari pernikahannya Nabi Muhammad SAW dengan Khadijah itu beliau mendapatkan putri, ya, 6 putri. Jadi, yang pertama 6 putra dan putri, ya. Yang pertama namanya adalah Qasim. Ingat, siapa? Qasim. Yang kedua Abdullah. Siapa? Abdullah. Ya, yang ketiga Zainab. Yang keempat Ruqayyah. Yang kelima Ummu Kalsum. Dan yang terakhir adalah Fatimah. Ya, Fatimah. Nah, semua anaknya laki-laki, anak laki-laki Nabi Muhammad SAW meninggal dunia. Nah, ingat, yang hidup adalah yang perempuan-perempuan. Ya. Nah, sekarang kita tonton dulu video kali ini tentang masa dewasa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ya, baik, kita mulai tonton video dan perhatikan video kali ini, ya. Ketika masih di dalam kandungan ibunya, Zakaria dan sakit dan kemudian 4 tahun berjalan balik ke Mekah. Sementara sang ibunda Siti Aminah wafat ketika Nabi Muhammad berusia 6 tahun. Di kota Mekah memiliki kebiasaan menunjukkan anak mereka yang baru lahir adalah perempuan desa atau turun untuk disusui. Hal ini dilakukan agar anak mereka terhindar dari penyakit yang ada di wilayah perkotaan, agar memiliki tubuh yang sehat dan agar mereka fasih dalam berbahasa Arab. Begitupun dengan Siti Aminah, ia menitipkan anaknya Nabi Muhammad kepada Halimah As-Sa'diyah beberapa saat setelah melahirkannya. Dengan demikian, Nabi Muhammad menghabiskan masa kanak-kanaknya di kampung Bani Sa'ad. Kehadiran Nabi Muhammad membawa keberkahan tersendiri bagi Halimah dan keluarganya. Setelah ada Nabi, kehidupan Halimah dan keluarganya menjadi lebih sejahtera. Dengan tetap mereka menjadi penuh dan berduka kehidupannya. Pada usia 6 tahun, Halimah bersama sang ibunda, namun tidak bersalah karena beliau tinggal wafat ibundanya. Nabi Muhammad kemudian diasuh oleh kakeknya Abdul Muthalib. Setelah berusia 8 tahun, kakeknya wafat, kemudian Nabi diasuh oleh pamannya Abdul Muthalib. Putra Abdul Muthalib yang bernama Hamzah yang berbeda ibu dengan ayah Muhammad berumur 13
juga sementara dengan Nabi Muhammad. Bersama Hamzah beliau banyak menghabiskan masa kecilnya. Berasa di dalamnya akan berperan sebagai pelindung utama Rasulullah ketika beliau sudah menjadi nabi. Mari kita surgakan Indonesia dengan mendukung dan doakan Bapak diskusi dan bergabung dalam gerakan silat. Silat artinya selamatkan Indonesia dengan Al-Quran. Gerakan ini memiliki misi mencetak 23 juta penghafal Al-Quran, membangun 6.236 rumah Quran. Pada usia 8 tahun, Nabi Muhammad mulai bekerja membangun Nabi dari rangkaian Quran. Ada 3 alasan mengapa Muhammad kecil akhirnya memutuskan untuk bekerja mengembala kambing. Pertama, membantu meringankan beban ekonomi Abu Thalib. Kedua, mengembala kambing tidak butuh modal yang besar. Ketiga, Nabi Muhammad sedang berada di padang yang luas, karena di sana beliau bebas menemukan segala sesuatu secara mendalam tanpa ada yang mengganggunya. Beliau menjadi pengembala kambing kurang lebih selama 4 tahun. Dalam hadis menjelaskan, tidaklah Allah mengutus seorang nabi, melainkan sebelumnya berprofesi sebagai pengembala kambing. Mendengar jawaban Nabi, sahabat merespon, apa Anda juga ya Rasulullah? Ya, dulu aku mengembala kambing menurut apa yang mendapatkan sejumlah uang. Hadis riwayat Bukhari. Pada usia 12 tahun, beliau diajak Abu Thalib untuk ikut dalam kafilah dagang ke negeri Sam. Sejak saat itu beliau semakin menekuni dunia perdagangan. Hingga suatu ketika seorang saudagar kaya Mekah, Siti Khadijah, membuka lowongan kerja bagi siapa saja yang menjajakan barang dagangannya. Abu Thalib mendengar hal itu, kemudian menawarkannya kepada Nabi Muhammad, dan beliau menerima tawaran tersebut. Siti Khadijah menugaskan Nabi Muhammad berdagang ke daerah negeri Syam. Beliau ditemani oleh seorang budak Siti Khadijah dengan membawa barang dagangannya berupa kain-kain. Berkat kerja keras, sikap jujur dan amanah, Nabi Muhammad berhasil menjual barang dagangannya dengan laris. Semuanya laku terjual dan dapat untung banyak. Setelah mendengarkan cerita dari Maisarah, Siti Khadijah tertarik dengan sikap Nabi Muhammad dalam cara mendagangkan barangnya. Seiring berlalunya waktu, pada usia 17 tahun Nabi Muhammad sudah menjadi pemimpin kafilah dagang ke luar negeri. Beliau berdagang hingga 17 negeri lebih, di antaranya negeri Syam, Yordania, Bahrain, Rusia, Irak, Yaman, dan yang lainnya. Dalam sirah Nabawiyah, Abu Bakar menjelaskan bahwa Nabi Muhammad mengajak As-Sa'id bin Abu Sa'id sebagai partner saat awal-awal mulai berbisnis. Bagi Nabi, Abu Sa'id adalah rekan terbaiknya dalam berbisnis, tidak pernah berselisih dan tidak pernah curang. Pada usia 20 tahun, Nabi Muhammad mempunyai pengalaman militer pertama dalam hidupnya. Di Mekah ada peristiwa perang Fijar antara Bani Kinanah dan Bani Qais yang terjadi pada bulan-bulan yang dimuliakan. Rasulullah ikut serta berperang dengan kawan-kawannya dengan menggunakan senjata panah. Pengalaman militer ini sangat berharga bagi remaja seusia beliau. Tidak menyeramkan jika saat Madinah nanti beliau sangat pandai dalam menangani urusan kemiliteran. Ahmad As-Suwaidi dalam Lughah Al-Arabi menyebutkan bahwa ketika terjadi perang Fijar antara suku Kinanah bersama Quraisy melawan Qais, beliau membantu paman-pamannya menyiapkan anak panah untuk melawan suku Qais. Beliau juga mendapatkan pengalaman diplomasi. Di tahun yang sama, pasca kembali dari peperangan Fijar, beliau mendapat pengalaman dalam masalah diplomasi dan negosiasi di kediaman Abdullah bin Jad. Perjanjian itu diabadikan sejarah dengan istilah Jofah al-Qudur. Sedemikian telah terpercaya. Setelah kapal selesai dibangun setinggi 11 meter dan diberi air penutup, berhala-berhala Quraisy diletakkan di dalamnya beserta barang-barang berharga lainnya. Peribadatan kaum Quraisy masih sama dengan sebelumnya, yaitu menyembah berhala. Kondisi ini membuat Nabi Muhammad semakin berpikir keras, merenung dan menyendiri untuk mencari petunjuk Al-Quran. Beliau mencari cara untuk mengatasi masyarakat yang telah jatuh ke dalam lembah kesesatan. Setiap bulan Ramadan, beliau sering berkunjung ke Gua Hira untuk menyendiri dan mencari petunjuk. Pada malam ke-17 Ramadan tahun 610 Masehi, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus malaikat Jibril untuk menyampaikan wahyu pertama seraya berkata, "Bacalah dalam nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah dan Tuhan Mula yang maha mulia, yang mengajar manusia dengan perantaraan kalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya.
Pengalaman pertama kali menerima wahyu itu dialami saat beliau berusia 40 tahun. Peristiwa itu membuat seluruh badan Nabi Muhammad gemetar. Beliau bergegas pulang dengan badan gemetaran. Sesampainya di rumah, beliau meminta Siti Khadijah menyelidiki dan diceritakannya kejadian yang sangat dahsyat itu. Setelah beliau tertidur, turunlah wahyu kedua yang artinya, wahai orang yang bertemu atau berselimut, bangunlah lalu berilah peringatan dan agungkanlah Tuhanmu. Setelah resmi menjadi seorang nabi dan rasul, dakwah pun dimulai. Pertama beliau mengajak istri, anak-anak, keluarga terdekat dan teman-teman dekat untuk meninggalkan berhala dan hanya menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu Muhammad yang terdekat, dan rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang beriman yang mengikutimu. Kemudian jika mereka mendurhakaimu, maka katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku tidak bertanggung jawab terhadap apa yang kamu kerjakan. Orang-orang terdekat yang pertama kali masuk Islam yaitu Siti Khadijah, Abu Bakar As-Siddiq, Ali bin Abi Thalib, dan Zaid bin Haritsah. Mereka lah yang kemudian dikenal sebagai As-Sabiquna al-Awwalun, yaitu orang-orang yang pertama masuk Islam. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kepada Rasulullah untuk berdakwah secara terang-terangan. Allah berfirman, maka sampaikanlah Muhammad secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang yang musyrik. Rasulullah mulai berdakwah secara terang-terangan sekitar tahun 613 Masehi. Dakwah terang-terangan ini memicu reaksi keras dari masyarakat Mekah. Sebab di samping masih mengakalnya budaya nenek moyang mereka, saat itu pengikut Nabi pun belum seberapa. Namun sebagai putusan Allah Subhanahu Wa Taala, beliau tidak pernah gentar menghadapi ancaman dan tantangan, meskipun nyawa. Sudah selesai? Kelompok mana yang sudah? Kelompok mana yang sudah jadi? Ya boleh. Ini maju. Silakan kelompok Zahwa maju bacakan hasil tulisannya. Ayo depan. Tapi sebelum temannya maju, kita cukup semangat dulu. Kelihatannya sudah kurang semangat ini ya. Ya, siap. Cukup semangat. Cukup semangat satu. Belajar itu kita harus semangat. Baik, sekarang Nanda Zahwa ke depan akan membacakan hasilnya. Ya, berkelompok. Ini kan kelompok. 1, 2, 3, 4. Ya. Ayo, yang keras mana? Tepuk tangan dulu untuk temannya Zahwa. Yang keras suaranya. Yang keras suaranya, yang keras. Yang keras, agak besar, supaya didengar sama kita ya. Yang keras suaranya, keras, supaya didengar sama ayat ini, ayat terdengar. Nabi Muhammad Ya, tepuk
kelompoknya Erina Erina. Budi akan membacakan hasilnya. Suaranya keras ya supaya dengar ya. Nah, kasih salam dulu temannya, kasih salam. Yang keras, yang keras. Ya, mungkin yang lainnya nanti saya tanya. Ayo. Sejak masih kanak-kanak, beliau sudah harus hidup dalam kondisi yang berat. Ya. 6 tahun Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam agak depan. Nah, ibunya Siti Aminah meninggalnya di usia tersebut. Beliau sudah dalam keadaan yatim piatu. Nabi Muhammad SAW mampu memperlihatkan semangat kemauan yang berat. Nabi Muhammad SAW juga bertanggung jawab, tidak pernah berbohong dalam berdagang. Jika ada barang ya. Nah ini yang oh depan. Siapa yang mengganti? Oh ini yang keras. Makannya dan seperti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tepuk tangan yang meriah. Tepuk tangan. Semuanya, tepuk tangan. Baik. Yang mana beliau pada saat itu ada kegiatannya adalah kegiatannya berdagang. Ya. Nah, bagaimana cara berdagangnya Nabi? Dengan jujur, tidak pernah bohong. Apabila ada barang dagangannya yang rusak, maka beliau tidak menjualnya. Ya. Nah, jadi perilaku Nabi Muhammad SAW itu perlu kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Nah, begitu juga nanti kalau Zian menjadi seorang pedagang, nah, maka Zian itu harus menjadi seorang pedagang yang jujur. Jangan misalnya yang jual mangga ya, jangan yang rusak dijual lagi, jangan ya. Maka yang rusak juga tidak boleh dibeli ya. Nah itulah sifat-sifat yang perlu kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik anak-anak sekalian, mari kita akhiri pelajaran kita ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan boleh kedua main. Ayo.